Shallu ala Nabi Muhammad bersama ilahana ya ilahana yasir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu ya Alimu. Semuanya mudah-mudahan dengan sholawat Nabi yang pertama kita mendapatkan keberkahannya dan kita semua mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhirah oleh Nabi kita Muhammad SAW, di mana sholawat yang Ustadz sampaikan itu sudah pernah kalian hafal dan mungkin kalian sudah tidak asing lagi, yang artinya luar biasa untuk kita yang sering membaca Al-Quran. Harapannya bukan hanya sekedar hafal Al-Qurannya, tetapi kita bisa mengamalkannya. Dengan Al-Quran hati kita menjadi tenang. Farji'il basar hal tara min futur summarji'il basar karrataini yanqalib ilaikal basaru khashi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Karena orang yang menghafal Al-Quran itu ada sebuah keterangan, ibaratnya itu tiket surga itu sudah di tangan kalau orang hafal Al-Quran itu. Jadi mari kita memotivasi diri kita sendiri, termasuk juga dirinya Ustadz ini, untuk semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Ada sebuah kisah dulu, ya, Ustadz bercerita sebentar ya, biar menjadi motivasi kita semuanya. Ini ceritanya pada sahabat, bukan sahabat Nabi, tapi generasinya tabi'in. Ya. Jadi generasinya setelah Rasulullah, sahabat, kemudian tabi'in. Dan ini terjadi di generasi tabi'in. Jadi ada satu orang itu istilahnya kalau bahasa Jawanya itu gento. Senangannya itu maksiat, minum-minuman keras dan sebagainya itu. Tapi dia ini setiap habis maghrib istiqomah membaca surat Al-Mulk sampai hafal, ya. Kemudian suatu hari dia meninggal. Ketika meninggal otomatis didatangi oleh dua malaikat, yaitu malaikat siapa? Malaikat yang menanyai di alam kubur siapa? Loh, Israel. Siapa? Israel akan mencabut nyawa. Yang menanyai di alam kubur malaikat siapa? Halo. Malaikat Jibril. Mungkar dan Nakir. Betul tadi, malaikat Mungkar Nakir. Ada dua. Ya belum. Loh, itu kan pelajaran dasar, tugas-tugas malaikat, 10 malaikat. Hafal apa enggak? Hafalkan lagi. Ya. Setelah meninggal didatangi dua malaikat ini, malaikat Mungkar dan Nakir. Ketika ditanyai, "Marrabbuka, siapa Tuhanmu?" Dia tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Lah, kemudian akan dipukul, disiksa si orang ini tadi. Hafalan Al-Qur'annya surat Al-Mulk tadi menjelma menjadi seseorang, sosok yang
ganteng, putih, bersih, bisa dibayangkan gitu. Nah kemudian dia ini membantah kepada malaikat Munkar Nakir, kamu tahu wahai malaikat Munkar Nakir, saya ada di dalam tubuh orang ini dan kalian tidak boleh memukul aku. Aku siapa? Aku Al-Quran gitu. Karena memang secara aturan malaikat itu juga terkena hukum syariat bahwa tidak boleh memukul atau menginjak-injak Al-Quran. Nah kalau malaikat Munkar Nakir ini menyiksa si orang tersebut karena perbuatan maksiatnya, otomatis kan memukul Al-Quran yang ada di dalam dirinya, yang sudah melekat di dalam pikirannya, yang setiap hari dibaca itu setelah maghrib. Akhirnya malaikat Munkar Nakir ini ceritanya mengadu kepada Allah, wahai Allah, orang ini yang baru meninggal ini selama hidupnya itu berbuat maksiat, dan ketika mati hafalan Al-Quran surah Al-Mulk yang dibacanya setiap hari itu menjelma menjadi sosok, kemudian membantah kepada saya untuk saya memukul dirinya karena Al-Mulk ini ada di dalam dirinya. Akhirnya Allah berkata, ya sudah, tidak usah disiksa karena ada Al-Quran yang melekat hafalannya itu di dalam dirinya. Jadi ketika kita sudah menghafal Al-Quran, maka kemana-mana diri kita adalah Al-Quran, dan itu harus dijaga.